Halo guys, welcome to this channel, teman tengah malam namanya. Benar gak deh? Bener, bener, bener. Oke. Nah hari ini kita mau bahas apa sih deh di video kali ini? Eh, di video kali ini kita bahas pertama kalinya kita itu kenal sama teori konspirasi. Nah, ini Oh, aku nggak sendiri nih. Aku sekarang mm, sama Jin, dan Jin ini bakal yes. jadi temen yang apa ya? Kita cuap-cuap aja, kita ngobrol aja hal-hal yang mungkin Mhm. misteri, horor, yang gaib-gaib atau teori konspirasi. Nah, pembahasannya mungkin akan ringan aja, nemenin teman-teman Yes, di tengah malam. Kita sih berharapnya betul. kalian dengerin ini kemudian tidur gitu, nggak langsung insomnia gitu Hmm. lah ya. Kita harapnya kalian tetap bisa tidur karena kita pun setelah tag podcast ini juga mungkin langsung tidur. Kita ini jam 10 ya, Jen. Yes, 2234. Gitu, setengah 11 nih kita tag podcast ini. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi Menurut kamu? setting moodnya Iya, gitu ya. iya setting moodnya ini lampu udah mati nih di sini. Oh gitu, di sini masih terang banget. Masih terang banget. Mm-mm. Oke. Tapi kayaknya kalau misalkan ini kayaknya kalau misalkan ngebahas yang horor-horor kayaknya nggak jadi tidur sih ya. Jadinya bangun terus. Tapi aku malah tidur loh, serius. Oh ya? Oh, Iya, aku aku tuh pengantar tidurku tuh cerita horor gitu. oh iya. Kalau misalkan aku em, walau apa ya? Walau selain konspirasi kan juga aku seneng horor gitu ya. Tapi kan aku kan Hmm. suka baca-baca kayak gitu. Baca-baca kayak gitu tapi habis itu ya bukannya ini ya, bukannya tidur malah melek gitu karena takut gitu loh. Jadi paranoid sendiri ya. Iya, tapi ya sebenarnya sih enak ya kalau apalagi kalau misalnya dengerin orang ngobrol gitu ya. Berasa kayak ASMR gitu. Iya nggak sih? Iya bener, 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 bener. Aku juga Mm, dengerin cerita horor gitu kan, kayak kayak anak mm, kecil diceritain gitu, walaupun konteksnya mm, horor gitu mm. ya. Tapi ya gitu, Bener-bener. jadi kayak ngantuk gitu. Ya mungkin bisa dirasain sama teman-teman sekarang sebagai pengantar tidur. Semoga nggak mimpi buruk. Tapi Day pertama kali tahu konspirasi gitu. Istilahnya kan kita dulu kan dari kalau misalnya di aku nggak tahu umur kita sama atau enggak, Cie, berasa anonimus banget. Tapi maksudnya eh ya 90-an nggak sih gitu kan. Iya, iya, Em, 90-an. mm-mm. Nah, kalau misalnya dulu kan kita tuh nggak tahu yang namanya konspirasi ya, kayak ya udah gitu. Ya apapun yang terjadi itu adalah kenyataan yang bisa dipercaya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang tuh jadi lebih apa ya, lebih kritis mungkin terus udah gitu kayak yang lebih eh, dia ngerasa oh ini kayaknya aneh deh gitu kan. Eh, apa jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyiin ya di balik itu kayak gitu kan gitu. Kan maksudnya itu bentuknya ya istilahnya nggak langsung orang langsung tahu gitu kan. Nah, Hmm. apalagi di masa-masa tahun 90-an kayaknya aku tuh ngerasa dulu nggak ada tuh yang namanya teori konspirasi. Aku bahkan em, baru kenal konspirasi tuh kayak bener-bener baru-baru ini ya, maksudnya udah 2010 ke atas gitu, 2014 gitu. Nah, di situ baru bener-bener yang kayak dulunya bahkan nggak tahu itu konspirasi gitu, kayak oh ini cerita seru nih gitu. Tapi kok kayak kok bisa nyambungnya kayak gitu sih. Kalau misalnya Day biasa pertama kali tahu konspirasi itu dari mana sih? Tahu konspirasi pertama tuh SMP ya waktu itu. Dan ini Hmm. sumpah ini konyol banget. Eh, jadi ini percaya nggak percaya? Aku nggak tahu kamu Hmm. udah pernah dengar atau teman-teman di sini udah pernah dengar atau belum. Tapi teori konspirasi pertamaku adalah Hmm. aduh, sebut sebut itu lagi nama merek. Bukan merek sih, vokalis band lagi. Tapi nggak apa ya, semoga kalau eh, Mas Ahmad Dhani nih nonton video ini, dia dia kayaknya dia udah tahu deh. Jadi dulu SMP itu rame-ramenya Ahmad Dhani itu Hmm. dianggap sebagai apa nyebutnya, satanis gitu, orang Yahudi gitulah. Oh, Tahu nggak? bener. Aku pernah denger. Bener, Pernah, tahu. pernah, pernah. Oke, oke, oke. Bener.
Itu kayak itu benar-benar kayak yang dari album, terus dari Bener-bener. rumahnya lah, terus dari pakaiannya lah, yang kayak gitu-gitu kan. Iya Gila iya. sih itu benar-benar kayak wow, kocak sih. Tapi Di percaya satu nggak? sisi yang gimana ya, kayak aku nggak tahu siapa yang pertama kali bikin konspirasi ya, bener. Aku nggak tahu siapa yang bikin Eh, konspirasinya pertama kali, tapi gila itu terasa wow, terasa real banget loh gitu kayak ini nggak mungkin bohongan kan gitu, maksudnya kayak bener-bener rapi gitu dan semuanya tuh terhubung satu sama lain, bener kan, kayak kita bener ngerasa bener wah bener. ini kayak di satu sisi kayak kayaknya nggak kayak gini deh, tapi kayak ada hubungannya juga ya, ada benernya juga ya, kayak gitu kan gitu. Jadi bener-bener konspirasi tuh bikin bingung banget sih gitu. Iya iya bener. Nah itu kan kita itu kita ya waktu itu kan SMP ya, Mm-mm, nggak tahu mm, gitu. Maksudnya ini fakta atau ini real atau enggak gitu kan. Kita cuman mm, dipaparin kan, kayak fakta-faktanya gitu dipaparin mm, bahwa kan di albumnya itu ada yang mata mata satu gitu kan. mm, Terus ada lagunya juga yang judulnya satu gitu mm, kan. Terus diputerin mm. tuh, kemudian di apa sih diartikan sama orang kalau eh, satu itu ya itu mata satu si Dajjal gitulah, iya Oh, gitu gitulah. Jadi I know, I itu know, I know. itu gitu gitu di umur segitu kita percaya gitu kan. Oh gila, terus Mm, kita nggak mau dengerin lagu-lagunya gitu kan. Padahal itu salah satu apa ya? Salah satu band yang aku suka gitu. Tapi kayak dirusak gitu kan mm, emang itu. Itu sih pertama kalinya. Tahu dari mana kamu? mm, Kalau mm. kamu? Waduh, aku lupa. Oh, dari ini. Jadi tuh waktu SMP juga, eh ini maaf, mohon jangan ditiru ya. Jadi waktu itu ada satu buku gitu ketinggalan di luar di meja di luar kelas gitu. Ada satu buku ketinggalan gitu. Terus aku Hmm. kayak lihat, wow, isinya menarik sekali gitu kayak eh, unik gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak konspirasi itu kan bener-bener menarik perhatian kita banget kan gitu. Gak kayak yang cerita kaleng-kaleng gitu kan. Jadi aku kayak tertarik gitu. Aku ambil bukunya ke bawah pulang. Sampai sekarang masih ada tuh. Sampai sekarang aku masih ada Serius? bukunya. Aku nggak tahu serius. Aku nggak tahu itu punya siapa. Tapi ya, ya terima kasih ya sudah meninggalkan itu dan membuka jalan bagiku kepada konspirasi. Tapi jadi dari situ dan di situ di itu diceritain apa ya? Sebenarnya agak berat sih. Karena teori konspirasi dunia gitu. Contohnya kayak Hmm. aduh apa ya? Waktu itu kalau nggak entah tentang Baghdad gitu. Terus tentang eh, Zionis, ya paling sering ya itu Zionis Yahudi-Yahudian Hmm. gitu kan. Apa-apa Hmm. konspirasi itu apa-apa Yahudi, apa-apa Yahudi ya gitu kan. Terus udah gitu em, apa sih waktu itu ada konspirasi kematian siapa gitu, ada sampai konspirasi kematian Alda Risma juga ada gitu kan kayak wow mind blown gitu kayak banyak banget konspirasinya gitu. Dan emang bukunya tebel tebel banget sih gitu, cuma aku baca sampai habis gitu, tapi nggak semua seru sih gitu kan. Tapi Hmm. yang paling paling sering dibahas di konspirasi menurut aku adalah Freemason atau enggak Illuminati. Iya 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 benar benar Ya, benar. ya padahal sebenarnya bisa dibilang ya, ya itu biasa aja sih sebenarnya, maksudnya eh, apa aliran Illuminati, Freemason itu bukan kayak yang harus takutin wow, wow yang kayak gitu sebenarnya. Dari yang pernah aku lihat gitu, di sini kan kita nggak bisa bilang eh, membenarkan atau menyalahkan ini ya, menyalahkan Hmm. salah satu pihak gitu. Cuma maksudnya ya udah gitu ya, mereka cuma organisasi doang kok gitu kan gitu. Ya udah gitu. Hmm. Tapi pertama kali banget dari buku itu. Mm-mm. Iya, pertama kali ada buku itu, terus ya udah awalnya habis baca buku itu ya udah oh seru aja gitu, ngerasa kayak semacam dongeng tapi ya udah gitu kan. Terus pas akhirnya waktu tahun 2013, aduh aku lupa apakah aku nonton video di YouTube apa gimana gitu, aku lupa. Di situ tuh ngebahas konspirasi. Iya, dan yang pastinya konspirasi apa? Apalagi kalau bukan Zionis, Yahudi, Illuminati, Freemason dan segala macamnya, dan hubungannya dengan kayak satanisme dan segala macamnya gitu kan. Dari Hmm. situ aku kayak eh, lebih lebih terbuka aksesnya ke konspirasi gitu. Sampai kayak yang konspirasi alien lah, apalah inilah itulah gitu. Selain aku nonton YouTube, aku tuh dulu
sering masuk ke website yang ngebahas konspirasi. Namanya itu Indocrop Circle ya kalau nggak salah. Itu tuh bentuknya blog, dan blognya itu isinya konspirasi apapun, alien lah, Illuminati lah atau apa gitu, kayak banyak gitu konspirasinya. Dan satu lagi ada, aduh aku lupa namanya, Enigma, kayaknya Enigma gitu deh namanya. Nah, di situ tuh dari situ aku benar-benar kayak wah, konspirasi seru nih gitu. Dari situ aku lebih tertarik lagi gitu, dan tiap ada hal-hal berbau konspirasi aku nontonin, aku baca gitu sih. Bukunya hitam bukan sih? Aku nebak-nebak nih ya. Hitam benar. Iya Di kan? depannya Hitam kan? di depannya ada gambar apa gitu, terus ada tulisan-tulisannya gitu. Ada listnya merah itu kan sih. Hmm. Iya. Kayaknya itu buku emang terkenal deh. Tapi aku nggak baca. Aku kayaknya punya. Cuman aku nggak baca sampai selesai. Oh, kenapa tuh? Gak tahu. Nggak nyaman aja bacanya. Aneh gitu bahasanya. Terlalu berat sih. Iya emang Terlalu terlalu berat. berat sih. Makanya. Jadi kayak Dan aku pun sebenarnya bacanya nggak full semua, nggak sih. Aku baca yang aku seneng aja, contohnya iya. Alderisme kayak gitu. Terus yang apa, aduh aku lupa deh, pokoknya yang seru-seru lah aku baca, yang lumayan bisa dibilang masih lumayan masuk di otak lah, istilah gitu. Nah itu Iya. aku masih. Tapi kalau misalkan yang lain, kayak misalkan yang contohnya kayak yang ngebahasnya sampai yang politik banget, nah itu enggak sih. Aku sama sekali nah, nyoba baca nggak nyambung di otak, jadi kayak ya udahlah ya. Aha, Jadi kalau aku sih ya. Jadi kayak aha. pertama itu kan membahas tentang Ahmad Dhani nih. Terus kan itu kayak membukakan apa ya? Kayak pintu lah gitu. Membukakan jalan untuk tahu konspirasi yang lain gitu kan. Terus Oke. ini yang paling dasar ya. Aku nggak tahu sih, mungkin ada level-levelnya gitu ya. Jadi kayak yang paling dasar tuh alien gitu kan. Alien, UFO, terus yang tadi kayak crop circle gitu, terus bumi datar gitu kan. Oh iya. Terus ada apa? Ada kehidupan di bawah tanah gitu, di bawah bumi gitu kan. Oh iya, itu benar. Bahkan sampai kayak yang aku nggak tahu apakah kamu pernah tahu hal ini ya. Ingat gak sih dulu tuh pernah terkenal banget, aduh aku lupa, antara rekaman entah video gitu ya. Jadi katanya ada orang yang ini konspirasi juga sih hitungannya. Coba ya kita pikirkan apakah ini benar atau enggak gitu. Jadi katanya gini, ada satu kelompok peneliti, katanya sih gitu ya, satu kelompok peneliti, mereka datang ke Afrika. Nah, terus mereka datang ke Afrika, mereka coba mic ya kalau nggak salah, mic gitu deh. Oh, Katanya tahu nggak sih? Itu Iya. katanya dengerin jeritan apa segala macam kayak gitu. Aku tuh di situ pertama kali kayak wow, bener gak sih, kayak wow, apakah benar seperti ini kayak gitu kan. Tapi kayak aduh, gimana ya, di satu sisi kayak pengen percaya gitu, karena kan bagaimanapun dunia ini, yang kita tahu dari dunia ini adalah ya apa sih yang paling gitu doang gitu kan. Bukan yang sampai kita tahu mendalami banget gitu. Bahkan kita mungkin manusia yang hidup udah lama banget gitu istilahnya, sampai sekarang pun masih belum tahu gitu sebenarnya di dunia ini masih ada apa lagi sih kayak gitu kan. Tapi ya di sisi lain kok ceritanya gini banget gitu. Itu yang ada bukan sih? Kan? Bekas tambang Iya, apa gitu kan, aku lupa betul, gitu. Iya. betul. Kasih. Aku mikirnya di situ. Kan aku nggak tahu apakah emang itu maksudnya bentuk dari ini ya, orang yang pengen mungkin kayak
cukup religius atau gimana gitu, jadi sengaja ngarang cerita gitu ya kan, Iya, karena kan iya. hubungannya sama neraka gitu kan, Iya, iya, iya. kayak lu denger tuh suara neraka kayak gitu kan, lu gimana kayak gitu kan, Mm-mm. gitu. Tapi eh, aku mikir lagi gitu kayak anjir, bi- masa kita bisa sampai bilang apa istilahnya ngeklaim bahwa di bawah itu adalah neraka gitu, kayak bahkan lu kayaknya belum tahu gitu isi perut bumi itu apa gitu, dan lu udah ngomong kayak gitu kan, kayak oh lucu aja gitu ada yang bikin kayak gitu. Ya pokoknya gitu deh. Biasanya yang konspirasi tuh yang kenyataan tapi Mhm. mungkin digabung sama sesuatu yang spiritual atau gimana, jadi kayak Oke, oke, oke. lebih bombastis, lebih bombastis aja gitu kan efeknya pasti kan, Iya, iya, iya. dan orang pasti lebih gampang percaya gitu. Apalagi eh, Indonesia tuh kalau misalnya nggak ada bumbu horor pasti nggak enak gitu kan, Kayak apa apa kurang tuh sedap horor. gitu ya. Iya, apa apa horor ya, kita gimana ya, kita nggak usah munafik lah, sedang kita sendiri aja suka gitu cerita Iya, iya, horor bener, gitu bener, kan. bener. Iya nggak sih, kayak kita nggak mungkin kayak yang enggak lah, horor itu nggak bener, kayak gitu enggak. Oke, mungkin kita di satu sisi kayak mikirnya ya horor itu cuma buat cerita-cerita aja, tapi di sisi lain kita nggak bisa pungkiri bahwa kita juga takut gitu dengerin itu, walaupun kita tahu mungkin nggak benar, tapi tetap takut aja, kayak sering gitu kan, kayak Iya, ada bener, bener. bumbunya gitu. Pertama kali kamu tahu kan kayak cerita-cerita kayak tadi nih, suara di galian apa bekas tambang, terus pokoknya teori inspirasi gitu. Percaya nggak sih? Pertama kali dipercaya pertama nggak sih? pertama kali ya, Apa aku langsung percaya skeptis sih, nih? Percaya kan? pertama kali percaya sih, percaya. Karena Anjir, sama lagi. gimana ya, aduh gila, narasi mereka itu loh cakep banget sih, kayak Iya, iya, bener, 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 bener. semuanya bisa berhubungan dan semuanya tuh benar-benar masuk akal gitu, maksudnya Iya, misal bener, kita bener. hubungin gitu masuk akal gitu. Kayak misal ya, Hmm. aku tuh dulu waktu tahun berapa ya aku lupa, 2014 juga deh kayaknya. Kayaknya di situ masa-masa konspirasi makin berkembang gitu, apalagi di Indonesia. Jadi waktu Hmm. itu ada novel yang dia ngebahas bahwa di Jakarta ini ada spot-spot Freemason sama Illuminati gitu. Oke. Nah, dia emang ngebahasnya ini ya, maksudnya eh, in a novel way gitu. Maksudnya ya dia Hmm. ngebahasnya dalam bentuk cerita, memang dalam bentuk eh, fiksi gitu. Tapi Hmm. tapi tapi nggak semuanya fiksi gitu. Misal dia bilang kan, kita sebut aja lah ya. Misal eh, itu fokusnya selalu di Kota Tua. Pokoknya daerah Bundaran HI Hmm. sampai Kota Tua. Jadi dari Jakarta Pusat sampai Kota Tua, situ Jakarta Barat kan gitu. Dan di situ dan di daerah situ memang kebetulan aku kan tinggal di Jakarta gitu, dan eh, memang di situ kan banyak bangunan lama gitu ya. Ya maksudnya yang dari dulu banget gitu, masih ada gitu. Dan Hmm. di novel ini ceritain gitu bahwa Fathahillah ya kalau nggak salah. Fathahillah tuh Hmm. ada apanya gitu, ada lambang yang nunjukin bahwa dia tuh Freemason, ya Freemason, Illuminati gitu. Dan di Jakarta tuh banyak loji. Loji itu kan tempat perkumpulannya mereka-mereka gitu loh. Oh, oke, oke. Konspirasi angka 13 tahu kan, maksudnya angka 13 itu angka ini gitu, Hmm. Hmm. entah angkanya Freemason apa angka Illuminati aku nggak tahu gitu. Yang pokoknya ya angka 13 kan, eh, kalau misalnya di budayanya barat kan angka sial gitu kan, Iya, iya. 13. Nah, pokoknya tuh ceritanya tuh di depan bangunan itu ada ada batu disusun 13 terus ada gambar mawar yang kayak gitu-gitu. Terus ada gambar Oke. ini loh, jangkar sama bukan Oh, oke, jangkar, oke. Itu tuh. jangka sama penggaris ya. Jangka. Ah, penggaris, ah, bener, bener. Nah, itu tuh bener-bener Iya. kelihatan gitu, kayak wah gila ini masalah Wah. enggak masalahnya gini, kalau misalnya dia Hmm. ngomong dong kita nggak percaya dong. Iya, iya, bener, Ini bener. dia di novelnya dia sertain foto. Gila gak sih, kayak bener-bener. Dan bener, di fotonya tuh kelihatan gitu, kayak bener bentuknya begini gitu. Bukan yang dia Hmm. sembarangan kayak ngedit apa gimana gitu. Kalau misalnya kita pergi Hmm. ke sana, bener ada begitu gitu. Selain itu ada ini nih, daerah Bappenas, daerah Menteng gitu. Itu tuh kalau misalnya di Hmm. peta kita hubungkan gitu antara 3 titik, bentuknya jadi Bapomet.
Serius. Serius, itu bener, itu nah di situ aku mulai goyah kayak anjir ini nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Iya. Dan bener gitu, di maps kalau misalkan kita sendiri yang buka, kalau misalkan oke lah kita bilang edit gitu, kita sendiri buka tuh udah Hmm. begitu bentuknya Baphomet gitu. Oh Iya gila, iya iya iya. Iya. kacau. Terus udah gitu Bundaran HI katanya Hmm. Mata Horus yang mata satu itu loh. Oh tahu tuh. Oh, tahu 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 tahu. Nah, tapi yang Mesir kan gitu. Iya iya iya. Terus kalau misalnya kita ngelihat di maps-nya juga anjir beneran mata Horus. Gila sih. Ini kayak aduh anjir tergoncang juga kepercayaan saya terhadap semua ini gitu kan. Jadi akhirnya kita jadi kayak punya trust issue gitu ya. Maaf nih. Iya benar benar Gitu. benar. Iya kan gitu. Iya benar Eh, benar benar. tapi kalau misalkan dari Day sendiri ya, konspirasi apa sih yang paling kayak wah gila ini udah nggak mungkin lagi bohong lah istilahnya kayak ini nggak mungkin bohongan gitu. Pokoknya ya mungkin konspirasi eh, yang paling seru buat Day atau mungkin yang paling dipercaya gitu. Apa sih? Bukan dipercaya apa ya istilahnya? Iya iya. Iya. Ya kayak nggak mungkin nggak sih yang kayak gitu. Yang kayak kayak faktanya tuh kuat banget gitu ya. Iya iya iya. Ada nggak sih? Itu yang paling melekat itu uang sih sebenarnya. Karena Ah, mungkin paling uang. dekat ya sama kita yang pakai gitu. Uang itu sebenarnya dipakai bukan untuk eh, memperkaya lah istilahnya, itu bukan, tapi untuk merampas jiwa kita gitu. Aduh, udah deh. Ah, Ini oh, aku baru denger nih. Aku baru denger. baru Serius, dengar. serius, Oke serius. oke Coba, oke. coba, coba. Oke. Gimana, 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 coba. Jadi uang itu kan, kalau aku nggak tahu ya sebenarnya tercipta uang tuh kayak kayak gimana gitu ya. Hmm. Cuman yang dijelaskan itu, uang itu kan dulu kayak semacam sertifikat kepemilikan emas, gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. dulu kita nyimpan uang di, ya sebut aja bank gitu lah ya. Jadi kita Hmm. nyimpan bank apa, nyimpan emas di Hmm. bank, kemudian Hmm. bank itu kayak ngasih sertifikat bahwa kita tuh nyimpen sejumlah emas itu segitulah di Hmm. bank itu. Nah, terus Hmm. kita transaksi bukan pakai emas, karena kalau pakai emas kan kita harus bawa-bawa nih berat. Nah, kita pakainya Hmm. sertifikat itu. Oh, oke. Kemudian ya itu berlanjut lah istilahnya. Sampai Hmm. sekarang itu, intinya ya sampai sekarang itu eh, uang itu udah menjadi uang gitu, berdiri sendiri atas nama uang dan Hmm. enggak berdasarkan emas lagi. Hmm. Nah, terus kan mencari nih ya, kan bertanya-tanya kan, terus kenapa, terus apa fungsinya Hmm. uang uang itu ada gitu. Toh Hmm. uang juga berlandaskan emas gitu kan. Nah, tapi Hmm. ternyata ini ada hubungannya juga sama bank. Kalau kita pikir-pikir nih, Oke. bank itu kan punya uang. Hmm. Terus kenapa bank itu minjemin kita uang? Toh kalau niatnya bank itu pengen punya banyak uang, ya mereka Hmm. cetak sendiri, mereka simpan sendiri dong. Iya, Iya nggak? betul. Hmm. Kayak kita nih, seumpama kita mau makan, terus Hmm. kita ada beras nih. Ya udah, Hmm. kita pengennya beras, ya udah kita simpan aja berasnya. Nggak Hmm. usah dikasih ke orang-orang gitu. Nah, terus Hmm. kan aku terus mencari kan, Hmm. kalau uang bukan tujuan bank, terus apa gitu. Nah, ini Hmm. yang teorinya tuh kayak bilangnya gini. Jadi nantinya uang itu Hmm. akan digitalisasi. Jadi gini, dulu emas itu kan berharga. Hmm. Kemudian uang itu menjadi apa ya? Kayak kurang berharga lah istilahnya. Lah, Hmm. nantinya kita itu akan digitalisasi. Jadi kalau sewaktu-waktu uang itu hilang, ya kan? Hmm. Ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Jadi Hmm. kita kayak apa ya? Seumpama nih gini, kamu punya uang di bank nih. Kayak Hmm. kasus-kasus terakhir kan kamu tahu kan, kayak kita punya uang di bank, itu uang kita sendiri, tapi ketika hilang Hmm. bank juga nggak bisa ganti. Betul. Nah, Ngerti. nantinya ketika digitalisasi, Heeh. kita menukar semua uang kita di digital, kemudian Heeh. istilahnya kayak digital kan error gampang ya, maksudnya tinggal hapus, hilang lah gitu kan. Nah,
kita Iya, udah iya, gak iya. punya apa-apa nih. Kita Ah, bisa aja kita menggadaikan rumah kita, menggadaikan segala bentuk yang kita punya, termasuk nanti jiwa kita. Udah gitulah gitu. wow, wow, luar biasa. Tapi itu panjang, dan itu kayak gak tahu kenapa ya, kayak itu lebih lebih relate gitu ke sama kita, sama aku lebih Hmm, tepatnya. ya benar gitu. Karena dia nyajiin fakta, di mana fakta itu dia olah sedemikian rupa gitu sampai kayak, wah ini nggak mungkin terbantahkan lagi gitu. Iya, Yang iya, iya. teori uang yang aku tahu itu uang Amerika Serikat. Kayaknya ini pasti tahu sih. Karena kalau misalnya orang yang benar-benar gila konspirasi banget, ini tuh konspirasi aku pertama kali tahu dari Kaskus. Hmm. Nah, itu udah lama banget. Nah, ini di tahun yang sama juga, di tahun 2014 itu dimana yang kayak aku mulai pelan-pelan kayak, oh iya konspirasi ini itu. Nah, uang Amerika Serikat katanya yang pertama eh, ada gambar Horusnya. Bukan Horus, sorry. Yang mata satu itu. Hmm. Lambang Illuminati kan gitu. Hmm. Terus udah gitu yang kedua adalah eh, mereka tuh ngelipat uangnya. Aku nggak tahu kenapa mereka iseng banget gitu ngelipat duit ya gitu. Ya lu kagak ada kerjaan apa gimana gitu. Dia lipat, jadi bentuk menara WTC yang eh, Oh, kena 911 serangan itu itu ya. gitu. Iya, 19. Iya, iya, iya. Terus tuh banyak banget kayak gitu yang uangnya yang nunjukin gambaran itu. Udah gitu, ada lagi katanya kode apa gitu ya, aku lupa gitu. Kode apa, terus oh, ternyata tuh kodenya nunjukin apa ya, kayak kronologi 911 gitu. Aduh, beneran gitu kayak emang kelihatan gitu, beneran beneran. Iya, Maksudnya iya, kan iya, dia iya. kasih perbandingan ya, maksudnya Iya, iya, dia iya. kasih perbandingan gitu. Gambar WTC yang dihancur sama yang di duit gitu kayak, aduh gila, bisa banget, gila, kepikiran banget begitu ya. Iya, kita pertama kali lihat pasti kita kayak tercengang gitu Hmm, kan. Ih, hmm, ini bener gak ya, ini bener gak ya? Tapi setelah hmm. kita berlalu cukup lama, kita mikir lagi kan, terus kok dia nemu sih kayak gitu. Iya, aduh gila banget sih. Tapi menurutmu nih Hmm, ya, menurutmu kenapa sih kita itu kayak kayak aku nggak tahu ya seberapa besar populasi manusia di bumi yang suka teori konspirasi. Cuman hmm, kayaknya 80% orang itu suka gitu dengan teori konspirasi. Terlepas benar atau salah ya. Cuman kayak kita hmm, tuh suka gitu. Menurutmu kenapa sih? hmm, hmm. Konspirasi itu menawarkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Dimana Nah, iya, iya, itu iya. membuat manusia tuh berpikir kayak, wah ternyata yang begini tuh ada gitu, bener juga gitu. Kita nggak bisa, istilahnya kita nggak bisa nyangkal bahwa itu benar-benar kenyataan gitu. Orang dia ngasih fakta gitu kan. Tapi balik lagi ya, mungkin itu cara komunikasi orangnya gitu. Kalau misalkan cara komunikasinya jelek, cara dia nyampein konspirasinya jelek gitu, ya pasti orang nggak percaya gitu. Apalagi kalau misalkan cerita konspirasinya itu dikemas dengan baik gitu. Iya, iya. Nah gitu, makanya ya Oke. jangan heran aja sih gitu. Bahkan aku sempat dengar ada konspirasi di mana katanya eh, dari dari mana ya? Kalau nggak salah dari daerah Kota Tua ke Katedral Jakarta. Itu tuh jaraknya lumayan jauh ya, maksudnya nggak dekat-dekat banget gitu. Tapi dibilang katanya Hmm. di situ tuh ada yang namanya terowongan yang bisa kita tembus gitu kayak, itu aku baca dari novel itu loh, novel yang tadi aku ceritain gitu kayak, wow gila Ah, itu oke, bener oke. gak sih gitu. Karena dari awal dia udah kasih eh, sebuah bukti gitu, kita jadi percaya nggak percaya gitu kayak, beneran gak sih kayak gitu gitu ini Iya, iya, gila iya. sih itu. Jadi kayaknya nih Hmm? cerita-cerita apa nih teori konspirasi kayak gini itu Hmm? bisa dipetik tuh pelajarannya. Nah betul. Jadi kalau kita mau bikin Hmm? iklan nih, kita mau bikin iklan gitu. Nah, kita cari Hmm? fakta-fakta gitu kan. Kita cari fakta-fakta, kemudian kita Ya puter berarti nih fakta-faktanya bener gitu bener buat bener mendukung karena iklan kita gitu. ya karena bagaimanapun kayak, gimana ya,
nggak mungkin nggak percaya sih, karena kok gini loh, karena kan kita udah menyuguhkan fakta gitu. Kalau misalnya kita udah ngasih fakta nggak mungkin kebantah, bener gak sih? Ya bener. Nah makanya Walaupun faktanya itu nggak bener ya, maksudnya faktanya itu tidak tentang kebenaran gitu ya. Tapi yang dianggap masyarakat itu fakta, ya udah mereka percaya gitu ya. Dan kebetulan aku anak komunikasi gitu, jadi memang media itu efeknya gede, dimana media itu bisa ngasih apapun gitu, apapun tanpa penerimanya bisa ngelawan gitu. Misal Wah, teori media, teori konspirasi media. iya jadi misal simpel aja deh, kita ngasih iklan di TV, emang kalau misalnya iklannya aneh kita bisa komplain? Enggak kan? Ya udah gitu. Iya sih. Oke, kita komplain di sosial media, ya udah, emang ada yang emang kalau misalnya udah komplain di sosial media langsung kayak kucuk-kucuk diturunin atau apa gitu. Justru menurut aku Iya. kayak orang yang masang iklan itu malah kayak bagus, lu berarti ngeliatin iklan gue gitu kan. Apalagi disajikannya terus-terusan gitu kan. Nah iya, nah makanya ini satu hal juga sih yang aku sering nemuin dari netizen Indonesia, di mana mereka tuh kalau misalnya nggak suka sama sesuatu, mereka komen terus mereka komen gitu. Kalau misalnya ini Korea sih aku rasa ngaruh ya, dimana kalau misalnya Korea tuh kalau misalkan netizen udah nggak suka sama seseorang gitu, ini cancel culture, ya ampun ini udah jauh banget sih, cuma maksudnya ya dikit lah pelajaran. Iya. Jadi udah di cancel, mereka tuh benar-benar boykot, dimana tuh mereka nggak mau sama sekali tayangan itu apa segala macam, ratingnya jomplang turun ke bawah. Jadi mau nggak mau si yang punya acara ya udah deh, gue nggak mau pakai ini orang lah karena rating gue jadi jelek karena orang ini gitu. Gitu sih. Mungkin soal media ntar kita bahas ntar aja lah, ini jauh banget ini mah. Tapi ya di semua aspek tuh pasti ada pasti ada konspirasi, ada teorinya gitu. Seru sih kalau misalnya diikutin. Wah, gila. Ini pendengar kita udah tidur belum ya? Kayaknya sih udah ya. Ini udah panjang banget soalnya. Iya, panjang banget ya. Oke, mungkin kita tutup dulu ya untuk kali ini. Kita simpen nih teori konspirasi yang kita punya buat kita bahas di lain kesempatan. Oke, mungkin Jen bisa menutupnya dengan kata-kata mutiara. Iya, mutiara. Ya, intinya di dunia itu kita nggak bisa 100% percaya sama apapun gitu. Karena bagaimanapun yang membuat itu semua adalah manusia gitu. Ya kan? Kecuali kalau misalkan mau percaya sesuatu ya percayalah kepada yang di atas. Gila, jadi religius sekali. Cuma gitu, intinya ya jangan nggak mau percaya gitu, apalagi media, soalnya media apapun gitu ya, kita bisa dengan gampang ngirimin sesuatu yang belum tentu kebenarannya dan nggak diawasi juga gitu, seperti internet gitu kan, nggak ada yang ngawasin ya gitu. Jadi apapun bisa kita ngasih aja gitu di situ kan ya, kita sebagai istilahnya audiens dari media-media ini ya pinter-pinter aja gitu untuk memilah-milah apakah ini benar, apakah ini cuma halu-halu aja atau konspirasi atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan emang seneng sama konspirasi juga nggak masalah, nggak apa-apa. It's your it's your preference lah gitu istilahnya. Karena ya balik lagi, aku juga nggak percaya aja gitu. Bukan percaya, sorry, aku juga menikmati aja gitu, seneng gitu. Baca, nonton gitu. Karena apa ya, jadi bikin otak mikir aja gitu kan. Tapi ya di sisi lain ya kita juga harus pinter sih filternya gitu. Betul. Oke. Thank you Jen. Kita berjumpa lagi. Semoga secepatnya nih. Kita masih belum tahu jadwal upload kita kapan. Dan ya semoga kita bisa menyajikan dan memberikan bahan-bahan untuk overthinking untuk pendengar semuanya. Di hari-hari selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video podcast selanjutnya.
Mm-mm. Ya udah, dadah. Ya.